Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas semuanya. Khususnya untuk para mahasiswa dan bisa juga ya ini untuk para dosen. Ya. Saya akan membicarakan tentang case method. Dan juga nanti sedikit menyinggung tentang pembelajaran berbasis team-based project learning. Semoga ada manfaatnya bagi semuanya. Ini case method dan team-based project learning. Case method bisa disingkat dengan apa itu? GM atau CM, GM. Case method. Dan team-based project learning bisa disingkat ya dengan TBWGL. Ya, kalau untuk orang Indonesia TBWGL. Case method TM, CM. Case method merupakan pembelajaran partisipatif berbasis diskusi untuk memecahkan kasus atau masalah. Dan sebenarnya ini juga bagi siswa dan guru bisa juga ya, coba dipikirkan untuk dikembangkan. Merupakan pembelajaran partisipatif berbasis diskusi untuk memecahkan suatu kasus atau masalah. Nah itu case method yang dimasukkan semacam itu, bukan case method dalam penelitian ya, tetapi ini untuk pembelajaran. Kalau team-based project learning itu pembelajaran dengan maksud mahasiswa, ya dapat diartikan siswa gitu ya bagi para guru, dengan maksud mahasiswa secara berkelompok belajar memperoleh pengetahuan. Nah, pengetahuan ini wilayahnya adalah cognitive domain. Dan untuk memperoleh keterampilan psikomotor domain dan sikap afektif domain melalui melakukan kerja dalam jangka waktu tertentu untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah otentik real life yang menantang dan menarik dan bersifat lebih kompleks. Nah itu team-based project learning bagus kan? Nah bisa diterapkan ya. Dan untuk di perguruan tinggi ini keduanya untuk zaman sekarang ini bahkan diwajibkan ya untuk menerapkannya. Maka para mahasiswa, para dosen ya seharusnya paham ya dengan case method dan team-based project learning ini. Nah, mengapa di sini pembelajaran dengan CM dan TBPJL? Sebenarnya ini untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi. Ya, kalau di perguruan tinggi itu ada program studi ya. Program studi pendidikan matematika, program studi kimia, program studi bahasa Indonesia dan sebagainya ya. Program studi dan di situ ada capaian pembelajaran lulusannya itu harus ditetapkan. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan atau disingkat dengan untuk mencapai CPL ya. Dan juga di masa kini itu kebutuhan dunia kerja yang semakin maju ya, jadi kemajuan zaman dan kebutuhan dunia industri. Ya makanya di sini
diperlukan hal-hal yang alat-alat ya, yang nantinya disesuaikan lah dengan kebutuhan dunia kerja ya, seperti komputer, internet, program-program dan sebagainya. Dan juga memperhatikan SKKNI, yakni standar kompetensi kemampuan kerja nasional Indonesia. Maaf batuk-batuk ya. Pembelajarannya didesain sesuai dengan CPL. Jadi pembelajarannya ya dipaskan sesuaikan dengan CPL. Dan untuk menjawab kebutuhan dunia industri, ini utamanya zaman sekarang. Dengan memperhatikan SKKNI untuk kompetensi pada aspek pengetahuan, keterampilan atau keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugasnya. Ini semua di perguruan tinggi mana saja bisa diterapkan ini. Nah, karena itu pembelajarannya harus memikirkan HOT. Ya, jadi model pembelajarannya dengan case method dan tim based project learning ini harus mendorong mahasiswa untuk mengembangkan HOT. Apa itu? Higher order thinking. Ya, high order thinking skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang menurut taksonomi Bloom ini sebenarnya pada level yang 4-5, jadi ada level 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yaitu kemampuan melakukan analisis dan sintesis. Dan ini dengan definisi dari Old Bloom's Taxonomy, dari taksonomi Bloom yang lama, sebab ada yang baru yang direvisi oleh Anderson dan kawan-kawan. Menurut Anderson, yaitu New Bloom Taxonomy, utamanya pada ranah analyzing, evaluating, dan creating. Ya, di situ ada level, berarti pada level 4, 5, dan 6. Dan selebihnya untuk level 1, 2, 3 disebut lower order thinking, gitu ya. Nah, di sini diperlukan HOT. Nah, kalau menggunakan CM dan TBPJL ini nanti tentu akan mengungkap ya, atau pembelajaran yang memperhatikan mahasiswa akan mengembangkan HOT. Bagus ya. Ya, semoga dipahami. Nah, case method dalam pembelajaran. Ini untuk mempersiapkan mahasiswa terhadap pekerjaan yang relatif baru, belum dilakukan. Mungkin dosen telah melakukan, tapi mahasiswa belum. Itu relatif baru bagi mahasiswa. Dosen perlu mengajari mahasiswa cara menjadi pemecah masalah yang handal, baik secara individu maupun dalam tim, sehingga mereka siap untuk menghadapi masalah-masalah yang baru yang akan dihadapinya. Nah, salah satu cara untuk melakukannya dengan mengajarkan konten dan keterampilan memecahkan masalah untuk kasus dunia nyata. Pembelajaran yang berfokus pada refleksi selama proses pemecahan masalah. Jadi bukan hasil saja, tetapi juga prosesnya harus diperhatikan. CM cocok dengan TBPJL. Jadi sebenarnya ada sedikit perbedaan ya, TBPJL dengan CM, atau nanti CM dilanjutkan TBPJL. Ini untuk pembahasan lebih lanjut lagi. Sementara begitu, maka saya katakan cocok pakai tanda petik ya. CM cocok dengan TBPJL. Lebih berfokus pada sekelompok mahasiswa untuk menghasilkan produk ya. Jadi menghasilkan suatu produk itu bisa menggunakan CM. Ya, secara singkat saja ya, karena saya batasi waktunya agak lebih dari 15 menit ya. Nah, contoh pertanyaan bermuatan pemecahan masalah kontekstual yang kasuistik.
Misalnya bagaimana cara membatasi limbah makanan di suatu kafetaria kampus. Mana? Itu umum ya Om. Pertanyaannya. Bagaimana cara agar bisa mendaur ulang sampah dan proses agar menjadi kompos? Nah, bagaimana cara dapat mengurai kemacetan di suatu perempatan jalan? Bagaimana cara menanggulangi pandemi di suatu wilayah tertentu? Bagaimana cara menekan banyaknya orang yang sakit flu selama musim hujan? Bagaimana cara memasarkan suatu produk tradisional dan sebagainya. Tergantung dari mata kuliah yang diampu. Itu sebagai satu contoh, bisa memberikan contoh-contoh yang lain lagi, bahkan syukur yang lebih baik ya. Mengajar, dan tentu saja bagi mahasiswa adalah belajar dengan metode case method atau dengan case method itu ya. Pembelajarannya haruslah memberikan soal-soal atau masalah open ended. Apa itu yang open ended? Ya, ini kadang banyak juga para dosen belum tahu ya. Ya tentu banyak yang tahu, tapi dosen-dosen muda mungkin belum tahu open ended itu yang bagaimana. Soal atau masalah yang open ended itu soalnya adalah non rutin yang tidak rutin, yang menantang untuk dijawab mahasiswa. Bisa berbentuk sebuah soal atau sebuah masalah dengan banyak jawab. Meski hanya dengan satu cara, itu termasuk open ended. Sebuah masalah atau soal dengan satu jawab, nanti jawabannya itu mengarah pada satu jawab yang dapat diselesaikan dengan beberapa cara. Ya banyak cara, dengan banyak cara. Beberapa maksudnya itu banyak cara. Ya, minimal satu cara, dua cara, empat cara, bisa banyak cara. Ya, dengan bahasa lain adalah beberapa cara. Atau sebuah soal dengan banyak alternatif jawab. Jawabannya bisa banyak. Ya. Bukan hanya satu. Alternatifnya bisa banyak jawab yang dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Nah, ini para pengajar, para dosen juga harus tahu memikirkan ini. Setiap kali lalu berpikir, ini soal ini satu jawab, atau satu cara, satu jawab, atau ini satu jawab yang banyak diselesaikan dengan banyak cara, atau ini alternatif jawabnya juga banyak yang dapat diselesaikan dengan berbagai cara gitu. Nah, ini masalah open ended ya. Nah, semoga dipahami dan nanti diperdalam lagi untuk semuanya, juga bagi para mahasiswanya ya. Nah, saya sampaikan acuan pemecahan masalah kasuistik ya secara umum saja di sini, tidak banyak yang saya jelaskan. Itu identifikasi masalah untuk diselidiki, ya mengidentifikasi dulu yang diselidiki apa, lalu tentukan konteksnya, pada konteks apa, atau diberikan konteksnya itu, ya. Pada mahasiswa pilihkan konteksnya, tentukan konteksnya, give a context, ya. Susun rubrik pencapaian yang jelas, atau rubriknya itu harus ada gitu ya, untuk pencapaiannya yang jelas itu bagaimana gitu. Lalu bagi mahasiswa ya di awal-awal itu sediakan struktur untuk menyajikan solusi. Ini akan lebih cepat ya. Sehingga ini masih agak terpandu ini ya. Masih agak terpandu. Ya dari sedikit demi sedikit ya. Jadi dosennya juga mengarahkan para mahasiswa bekerja supaya bisa berjalan dengan baik pembelajarannya. Nah, semoga bermanfaat ya, yang singkat ini cerita yang singkat, semoga bermanfaat. Terima kasih, thank you, semoga barokah untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.